Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya, Banu Pratista, coach dari kelas public speaking di mejaseni.com. Terima kasih teman-teman sudah melihat video tutorial dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita sampai di video tutorial yang keempat dan yang terakhir. Tentunya seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwa saya memperkenalkan diri sebagai seorang game master dan apa sih yang saya lakukan sehari-hari di dalam pekerjaan saya. Saya akan berikan sedikit tips dan trik tentang memberikan game di sebuah acara yang formal atau di sebuah acara yang non formal seperti outing atau gathering sebuah perusahaan begitu. Itu yang sehari-hari saya lakukan, sehari-hari saya temui dengan perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan teman-teman, ada banyak tips, ada beberapa tips dan trik yang teman-teman bisa lakukan di rumah dan bisa teman-teman rancangkan game-game tersebut, bisa teman-teman aplikasikan juga, baik teman-teman di kampus nanti atau dalam pekerjaan atau di kantor. Itu bisa menjadi sebuah ice breaking session begitu ya. Saat teman-teman sudah jenuh dengan pekerjaan, bisa diberi selipkan game tersebut supaya teman-teman bisa fokus lagi terhadap pekerjaan dan terhadap acara atau acara yang dilakukan setelahnya begitu ya. Dan tips yang pertama, untuk memberikan games di sebuah acara yang baik formal maupun non formal, teman-teman harus mengetahui siapa sih audiens mereka, siapa sih mereka, siapa audiens itu, dan bagaimana karakter mereka. Caranya bagaimana? Caranya adalah berbaur dengan mereka. Saya selalu berbicara bahwa kita harus datang lebih awal dari jadwal di mana kita harus datang di setiap acara. Kenapa? Karena saat kita datang lebih awal, kita akan punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang atau peserta-peserta audiens yang juga datang lebih awal. Kita bisa berkenalan dengan mereka, kita bisa sedikit berbicara tentang kepribadian mereka atau mengulik perusahaan tersebut yang nantinya bahan-bahan itu bisa kita sampaikan atau bisa kita selipkan saat kita memberikan games di tengah-tengah acara. Dari situ orang-orang yang lain akan tahu, ternyata Mas Banu tahu dan kenal dengan Bapak ini. Oh, ternyata dia adalah bagian dari kita. Dia bukan orang asing. Dan saat ada penerimaan tersebut, game apapun akan mereka lakukan, akan mereka terima, akan mereka praktekkan dengan luar biasa senang. Dan itu akan menjadi pemecah kebekuan di antara mereka, di antara peserta. Itu. Jadi yang pertama adalah datang lebih awal dan kenali lingkungan klien kalian. Itu adalah hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah berikan games yang mengajak interaksi antar peserta sebanyak mungkin. Jadi jangan berikan games yang hanya terfokus terhadap kita sendiri. Jadi berikan games-games yang sekiranya bisa membuat peserta berinteraksi, bergerak dari kursinya, berdiri, lalu berinteraksi. Sesimpel berjabat tangan atau memberikan tos atau memberikan sapaan semangat pagi terhadap beberapa orang di sekitar mereka. Itu akan menjadi sebuah sapaan yang meleburkan semua SS yang ada di sekitar mereka. Ya, kita sebut ice breaking itu tadi. Jadi berikanlah games yang membuat mereka bisa berinteraksi lebih banyak satu sama lain. Itu dia. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah berikan games yang instruksinya mudah untuk mereka lakukan dan yang sangat berkaitan dengan apa yang mereka kerjakan. Itu. Dan ada beberapa contoh game yang bisa kita lakukan, ice breaking game tentunya yang bisa kita lakukan teman-teman saat kita menghandle atau saat kita menjadi game master di sebuah acara. Baik itu di perusahaan di mana acaranya formal ataupun non formal, saat mereka sedang outing atau saat gathering begitu ya. Dan di sini saya akan contohkan beberapa game yang teman-teman bisa lakukan saat memberikan ice breaking terhadap peserta-peserta di sebuah ballroom yang besar ataupun di sebuah lapangan yang besar. Ini contoh gamenya.
Nah, itu dia gamenya teman-teman, mudah bukan? Dan itu bisa teman-teman aplikasikan saat teman-teman tidak hanya saat menjadi game master, saat menjadi MC pun, saat suasananya menjadi tegang begitu, suasana rapat yang sangat tegang, bisa dicairkan dengan game-game tersebut. Tetapi kendala tahun ini, kita menghadapi pandemi teman-teman, di mana segala sesuatu kita lakukan secara online. Tetapi jangan khawatir, ada banyak game juga yang teman-teman bisa aplikasikan saat teman-teman memimpin sebuah rapat, atau saat teman-teman sekarang berprofesi sebagai guru ataupun dosen. Saat murid-murid atau mahasiswa-mahasiswi kalian merasa bosan dengan kelas-kelas tersebut, bisa diberi game-game yang tentunya cocok dilakukan saat tidak ada interaksi satu sama lain dan hanya bisa bertemu melalui media online. Bisa Zoom, Google Meeting, dan yang lain-lain. Game yang pertama yang tentunya bisa teman-teman lakukan adalah mencari harta karun. Sebuah game yang simple saat teman-teman bisa memberi instruksi kepada semua peserta yang ada di dalam forum tersebut. Sekarang, contohnya seperti ini. Sekarang cari barang yang berwarna biru di sekitar kalian, cari sebanyak mungkin. Saya beri waktu 10 detik. Mereka akan mencari barang, bolpen warna biru, topi warna biru, baju warna biru, mereka akan kumpulkan, mereka akan perlihatkan di layar. Yang bisa membawa atau menunjukkan barang-barang berwarna biru paling banyak akan mendapatkan reward ini. Itu mencari harta karun. Atau dalam waktu 30 detik, silakan bikin kopi panas. Mereka akan langsung ke dapur, lalu menuangkan kopi, air, lalu mengaduknya, lalu memperlihatkan kopi yang harus kelihatan asapnya. Jadi itu beneran kopi ya teman-teman. Jadi sebuah game interaksi di mana menggerakkan para peserta yang ada di dalam forum, di mana mereka terkadang bosan hanya mendengarkan saja, tapi saat mereka dilibatkan dalam sebuah kegiatan, mereka akan mengembalikan fokus mereka terhadap acara utamanya. Itu game yang pertama yang bisa teman-teman lakukan. Dan game yang kedua yang bisa teman-teman praktekkan adalah zoom in. Game zoom in ini teman-teman bisa ambil beberapa foto atau gambar artis tertentu misalnya, atau hewan tertentu, atau superhero. Lalu teman-teman download, lalu teman-teman share screen di forum tersebut, lalu silakan peserta menebak ini kira-kira foto atau gambar siapa. Ya, jadi teman-teman bisa zoom in gambar itu sejauh mungkin sampai hanya misalnya kita ambil Ariel Noah misalnya, hanya kelihatan telinganya saja. Nah, lalu clue selanjutnya dong, nggak kelihatan nih, cuma kupingnya aja. Oke, di zoom out lagi sampai akhirnya semua orang bisa menebak siapa artis yang kita maksud. Begitu. Jadi itu adalah game kedua yang bisa teman-teman praktekkan tentunya saat teman-teman melakukan atau memimpin sebuah forum secara online tentunya. Dan game yang ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah game sambung kalimat. Ini game yang sangat simpel. Teman-teman bisa memulai dengan satu kalimat dari saya, lalu teman-teman bisa tunjuk seseorang untuk meneruskan kalimatnya. Misalnya, saya akan memulai dengan kalimat pada hari Minggu, saya pergi ke pantai bersama keluarga. Lalu saya akan tunjuk si A untuk lanjutkan. Si A akan meneruskan dengan kami pergi menggunakan mobil. Lalu si A akan menuju yang lain sampai menjadi sebuah paragraf cerita utuh yang nantinya itu bisa membuat kita berinteraksi satu sama lain. Ada banyak lagi game yang bisa kita praktekkan di era pandemi ini, di mana kita tidak bisa bertemu satu sama lain, di mana forum harus kita lakukan secara online. Tapi itu tidak mengubah cara kita untuk bisa melakukan pendekatan secara personal dengan baik terhadap lawan bicara kita, terhadap audiens kita. Jadi teman-teman, silakan dipraktekkan di rumah, silakan dipersiapkan, karena segala persiapan itu menjadi tidak berarti saat teman-teman tidak mempraktekannya terus-menerus. Jadi kalau ngomongin soal public speaking, tidak terbatas, semua orang bisa berbicara, dan segala tips dan trik di mana teman-teman bisa lakukan di rumah itu ada dari video tutorial yang pertama, kedua, ketiga, hingga yang keempat ini. Jadi teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti tutorial
kelas public speaking, dan terkhusus kelas Game Master dari saya, Banu Pratista. Dan kita akan ketemu di kelas di mejaseni.com tentunya, dengan kita bisa mempraktekkan banyak hal dan kita bisa berlatih bersama dan belajar bersama. Terima kasih sekali lagi, semua orang bisa berbicara, dan kita ketemu lagi di mejaseni.com.